Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara Pendidikan Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, BTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan, edisi 17 November 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah hadir pada saat ini. Saudara semuanya, sebelum kami memperkenalkan narasumber kami pada saat ini, berawal munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang mana semakin hari semakin mengkhawatirkan dunia, baik itu dalam bidang perekonomian yang semakin hari semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian antar sesama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di depan kami telah bersama kita hari ini adalah bapak-bapak yang cukup ganteng yang sudah kurang lebih 2 hari berada di kota Bumi Sriwijaya, yang mana hari ini beliau sempat hadir bersama dengan kita. Tidak usah berlama-lama lagi, kami akan memperkenalkan Bapak Insinyur dari Simolek, yaitu Bapak Insinyur Jul Setiawan atau disebut dengan Pak Sule. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bapak Ali Imron. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Yang mana beliau adalah dari Divisi Kemitraan dan Kerjasama Siamio Siamolek. Baiklah Bapak, mungkin kita akan santai saja ya Pak. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan kita semua ingin mengetahui, yang mungkin mereka juga pernah mendengar. Oh ya, sebelumnya Bapak mungkin sudah mendengar apa itu Siamio Siamolek. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada mungkin pada Pak Jul atau panggilan akrabnya Pak Sule ya. Ya. Menurut Bapak di Kota Palembang sudah berapa kali Pak ke Kota Palembang? Kebetulan saya sampai sekarang baru 2 kali. 2 kali ya Pak ya. 2 kali. Yang pertama kebetulan ada acara keluarga, yang kedua ya kegiatan bersama BTPIKI. Oh, BTKIP. Ya, dan sekaligus kami kemarin alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Kadis Provinsi Sumatera Selatan, Pak Riza Falepi. Betul. Ya kaitannya sebetulnya untuk Kulonwun ya. Artinya Kulonwun itu untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami, kedatangan kami ke sini. Tentunya Pak Kadis sendiri mengarahkan untuk lebih intens bekerja sama dengan BTIKP saya. Balai Teknologi Iya. Informasi Komunikasi Pendidikan. Iya, saya hafalnya Tikomdik dulu. Tekom. Dulu Tekom, ya. lebih dekat dengan panggilan Tekom. Tekom, iya betul. Ya mudah-mudahan dengan nama yang baru ini lebih semangat, lebih maju, lebih mengabdi lah kepada dunia pendidikan ya Bu ya. Ya. Jadi arahan dari Pak Kadis kepada kami antara lain secara singkat bisa disampaikan bahwa kami diminta untuk mendukung dan mensupport kegiatan pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya beliau juga mengarahkan dan juga menyarankan kepada Tikomdik untuk bekerja sama dengan Simolek, khususnya untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh. Oh, Ya. PJJ Pak ya. PJJ ya. Ya mungkin bisa saya sampaikan sedikit, mungkin udah pada tahu ya tentang Simolek. Nah itu yang mau saya tanyakan Pak. Baik. Apa itu Simolek? Ya, Simolek itu adalah salah satu dari 7 center yang ada di Indonesia, di mana 7 center ini merupakan pengembangan dari 26 center ya, secara keseluruhan pengembangan. Artinya center ini terbentuk karena pada tahun 1965 Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara itu 11 negara, pada waktu itu masih 10, kemudian tambah Timor Leste. 11 negara sepakat untuk mengembangkan dunia pendidikan di wilayah masing-masing.
dengan kesepakatan tersebut dipilihlah beberapa poin-poin. Poin-poin diantaranya adalah kalau di Indonesia ya, karena terlalu banyak mungkin saya sebutkan yang di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada poin untuk yang terkait dengan biologi tropikal. Nah itu kita dengan nama Simio-Biotrop. Itu lokasinya di Tajur, Bogor. Biotrop sendiri mengembangkan seluruh budidaya tanaman yang khususnya tanaman-tanaman yang langka, antara lain seperti itu. Kemudian ada juga Simio Kitab in Science. Simio Kitab in Science itu ada di Bandung. Jadi khusus untuk mempelajari ilmu pengetahuan, mengupas ilmu pengetahuan. Demikian. Jadi Kitab in Science sendiri banyak bekerja sama dengan guru. Ya, guru-guru langsung Pak ya? Langsung demikian. Kemudian di samping kitab in science ada kitab in matematik. Jadi khusus untuk matematik itu posisinya di Jogja. Kemudian kitab in language posisinya di Jakarta untuk bahasa. Kemudian ada Samuel Rekfon. Rekfon itu adalah untuk food and nutrition. Jadi pengembangan Rekfon sendiri khususnya terhadap gizi anak-anak usia belajar. Jadi gitu ya, Pak ya. Termasuk menghindari stunting Yang ya, sekarang lagi naik gloomnya ya, Pak ya. Itu diarahkan pemerintah. Demikian. Jadi mereka membuat program-program tersebut untuk mengatasi masalah gizi dan pangan. Kemudian yang paling mudah adalah SISEP Bu. SISEP itu Semio yang menangani khusus untuk parenting dan anak usia dini. Nah, Nah, itu lokasinya di Lembang. Di Lembang di Bandung. Iya. Dimana di situ dulu ada PP PAUD Dikmas ya, yang lokasinya di Bandung. Jadi memang center-center kami ini umumnya diterapkan di dekat dengan institusi atau lembaga pemerintahan. Jadi seperti ini Simolek itu untuk open distance learning. Jadi kantor kami ada di wilayah UT ya, Universitas Terbuka di Jakarta. Oh gitu ya Pak ya. Gitu. Demikian. Jadi kalau untuk Simolek sendiri khususnya pada waktu pandemi ini memang istilahnya ini saya kenalkan dulu Pak Ali, istilahnya kami sudah sebelum pandemi pun kami sudah membuatkan program-program untuk pembelajaran jarak jauh. PJJ tadi Pak ya. Tadi artinya begitu terjadinya pandemi kami istilahnya menjadi populer karena lebih Pak ya, lebih intens berhubungan dengan guru-guru. Betul ya. Gitu karena memang perkembangan PJJ sendiri setelah adanya pandemi ini ke depan akan terus dipakai. Iya. Pak, saya menarik banget ini Pak. Tadi Bapak bahas tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apakah di Simolek juga itu bentuk program pembelajaran jarak jauh itu yang seperti apa Pak? Mungkin teman-teman kita ataupun yang di luar sana pengen tahu Pak, apa sih program-program dari Simolek yang unggulannya atau membantu, terkhusus kan Pak yang kita lakukan ini kan adalah PJJ pembelajaran jarak jauh khususnya untuk guru. Yeah. Ini untuk guru atau dosen. Yeah. Nah kan mungkin kalau yang sekarang ini kan Pak pada umumnya guru ya Pak yang yang mana mungkin sebagian guru-guru itu masih belum menguasai bagaimana sih pembelajaran jarak jauh itu, atau lebih baik menggunakan metode apa yang diterapkan oleh Simolek atau yang lebih mudah, lebih gampang gitu Pak. Mungkin Pak Ali bisa dijelaskan sedikit bagaimana yang kami lakukan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia terutama guru, dosen, tenaga pendidikan kependidikan. Kami punya beberapa platform untuk pembelajaran daring yang seperti kita kembangkan dengan namanya FOOC, kemudian ada yang namanya
e-learning LMS yang kita pergunakan. Ada namanya Si Ajar. Jadi Si Ajar ini bisa digunakan untuk pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan SMA SMK. Untuk yang kesetaraan kami punya namanya Setara Daring yang kita kerjasamakan dengan Direktorat Kesetaraan. Ini khusus untuk kejar paket A, B dan C. Itu pun sudah kami buatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang di masa pembelajaran pandemi yang disebut dengan emergency remote teaching. Jadi pembelajaran dalam masa darurat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tetapi perlu diperhatikan bagaimana kalau misalkan budaya yang sekarang daring ini berlanjut di saat ada COVID-nya sudah menghilang. Harus diantisipasi lagi karena akan menjadi paradigma. Kalau dulu aja kita bisa melaksanakan daring. Kenapa setelah COVID kita tidak bisa daring? Nah, ini harus perlu ditambahkan lagi bagaimana berbudaya daring, baik itu di jenjang dikdas, dikman ataupun dikti. Dikti ya Pak. Kira-kira begitu Bu. Gitu Pak ya. Pak, ada beberapa pertanyaan ini Pak ya. Mungkin para rekan-rekan semuanya mungkin agak sedikit bertanya, apa sih maksud dan tujuannya si Molek datang ke Sumatera Selatan, terkhususnya mungkin kalau Pak Ali mungkin sudah tanggal berapa itu Pak ya? Tepatnya tanggal 25-27 kemarin, Bapak Ali adalah salah seorang narasumber kita dalam kegiatan sekolah percontohan berbasis TIK yang mana kemarin dilaksanakan di Hotel Peninsula Hotel, yang Pak Ali kemarin sudah memaparkan beserta timnya ya Pak ya kemarin ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih tujuannya dari Siam Molek, karena kan termasuk Sumsel ini yang dipilih kan Pak, artinya ada kelebihan mungkin yang dipandang, karena saya mendengarkan tadi dari cerita dari Pak Sule tadi bahwasanya seluruh Siam Molek ini se-Indonesia. Betul. Nah, se-Indonesia mungkin teman-teman di sana mungkin bertanya, se-Indonesia artinya berarti Sumatera Selatan apakah termasuk sebagian dari Siam Molek yang sudah melakukan atau yang sudah ada kerjasamanya. Jadi maksudnya di sini, apalagi tadi kan kita dengarkan sama-sama kalau Bapak, Pak Ali dan Pak Sule itu adalah dari divisi kerjasama dan kemitraan. Nah maksudnya apa sih Pak kemitraan dan kerjasamanya? Baik. Gitu. Kalau untuk kemitraan dan kerjasama mungkin pemahamannya biasa aja ya, sama ya. Artinya untuk kalau kemitraan itu kami bermitra dengan institusi atau lembaga pendidikan, khususnya di bidang pendidikan ya. Nah, kemudian setelah kami memiliki mitra-mitra itu menjadi catatan kami. Kemudian terkait dengan kerjasamanya adalah seperti saya contohkan ya, seperti dengan BTIKP ini. UPTD BTIKP. UPTD BTIKP ini. Benar Bapak. Kami akan melakukan kemitraan. Artinya kami akan melakukan perjanjian MOU ya, dalam bentuk MOU. Nah, kemudian MOU tersebut memayungi UPTD atau instansi atau institusi yang di bawah UPTD BTIKP tadi, seperti SMA atau SMK atau mungkin SLB atau PAUD, mana saja yang kira-kira dapat bekerja sama dengan kami. Itu artinya bekerja sama. Nah, setelah terjadi itu kita akan bekerja sama dengan binaan ya, binaan untuk pelaksanaan program-program dari si Molek. Nah, gitu ya Pak ya. Ya, secara garis besar program itu adalah untuk peningkatan kompetensi, tadi disampaikan oleh Pak Ali, kompetensi demikian, karena memang harus kita akui karena memang geografis kita besar, jadi masih ada ketidaksamaan antara satu SMA daerah dengan SMA lain ya, dengan setempat. Dari antar dana untuk kami sih berupaya untuk bisa memberikan satu benang merah untuk pembelajaran,
seperti ini pembelajaran jarak jauh ya, bagaimana memberikan bahan ajar secara menyenangkan, gitu. Kemudian membuat betah karena memang kita pahami kalau memang harus melakukan pembelajaran jarak jauh, umumnya kita harus sebagai pendidik harus memberikan sesuatu yang berbeda sehingga menarik, bervariasi, 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 betul, benar. gitu. Ya, tidak ada kebosanan bagi siswa tadi ya Pak, penerima tadi. Betul, Benar, ya. benar. Nah, setelah biasanya sih kami memberikan artinya kalau disebut pelatihan ya, teman memang ada dua garis besar dari kerjasama tersebut, yaitu pelatihan dan pendampingan. Oh, ada pendampingan ya Pak ya. Betul. Kalau pendampingan itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun paling tidak. Dimulai dari penandatanganan kerjasama MOA-nya, kemudian nanti mereka mendapatkan informasi terkait materi yang harus yang materi yang bisa dipilih untuk meningkatkan kompetensi di lembaga mereka. Itu kita ada beberapa pilihan ya Bu ya. Nanti bisa dijelaskan di belakang atau bisa dilihat di website kami. Boleh. Nah, nanti setelah mereka memilih dan menentukan kegiatan apa yang ingin dijalankan bersama Simolek, kemudian kita membuat tabel. Gitu. Tabel itu adalah ada di dalamnya adalah satu pelatihan untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian setelah ada pelatihan itu kita menunggu hasil dari apa yang sudah dilatihkan. Artinya Feedbacknya Pak ya, iya, hasilnya. Feedbacknya apa? Feedbacknya. Apakah semua berjalan lancar? Kemudian ada kendala di mana? Kalau itu berjalan lancar itu akan menghasilkan output. Misalnya pembelajaran pembelajaran digital atau video animasi misalnya, atau AR VR. Nah itu mereka harus memberikan output Bu dari hasil pembelajaran itu. Gitu. Dari pembelajaran itu setelah itu semua dijalani, di akhir tahun kita akan berkumpul lagi untuk menyampaikan laporan selama setahun itu masing-masing institusi itu sudah mengerjakan apa, kemudian hasilnya apa. Dari hasil itu kita juga mendapat feedback, ada kelemahan dalam pembelajaran kah, ada kelemahan dalam infrastruktur kah, gitu. Infrastruktur kan biasanya berbeda ya Bu dari masing-masing institusi, gitu. Sehingga itu yang mempengaruhi dari proses tersebut. Nah, setelah itu selesai dilaporkan, kami akan membuat laporan dari seluruh mitra, karena mitra untuk tahun depan itu 30 lebih ya, 34. Maksudnya 34 kurang lebih ya. Kota, 34 provinsi. institusi. Institusi. Ya. Untuk sementara seperti itu. Kira-kira 30-an kami belum tahu, tapi tahun ini kita punya sekitar 34 ya Pak Ali, 34, dan itu akan menghasilkan laporan di akhir tahun. Itu Desember ini 34 institusi melaporkan hasil dari pendampingan tersebut. Nah, hasil laporan itu akan kami laporkan ke kementerian kami gitu, ke Kemdikbud gitu. Laporan. Nah, yang kedua adalah pelatihan lepas. Pelatihan lepas. Iya. Baru dengar saya Pak. Apa itu? Artinya kalau hanya pelatihan itu bisa dijalani dalam kurun waktu tertentu dengan proses yang sama. Jadinya mempelajari, ada pelatihan, kemudian membuat produk, hasil produk, dan itu bersertifikat. Gitu. Tapi that's it gitu. Jadi itu kurun waktu pelatihan tuh 2-3 bulan, tergantung dari jenis mata pelatihan yang dipilih gitu. Jadi itu istilahnya lepas, jadi putus. Tapi kalau yang pendampingan lain, jadi selama setahun tuh kita akan monitor terus. Iya, ada dua kegiatan tadi Pak. Betul. Mungkin saya mau tanya nih Pak, yang kata Bapak tadi pelatihan itu pelatihan apakah diselenggarakan dalam bentuk pelatihan ataukah peserta dipanggil ke Simolek, ataukah di tempat institusi yang sudah melakukan kerjasama mitra tadi? Biasanya kita diundang Bu, untuk tatap muka diundang. Oh gitu ya. Yang pertama jadi opsinya seperti itu, tapi setelah ada pandemi ini kita membuka opsi untuk daring Bu. Daring. Ya, jadi nanti kalau kita lihat situasi, karena itu juga berdasarkan dengan kondisi dan testimoni mitra bahwa
untuk setelah dijabarkan untuk pelatihan, ternyata di daerahnya masih situasi PPKM level tinggi sehingga tidak boleh ada pertemuan. Jadi kita buatkan daringnya. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, kalau seandainya kondisi tahun depan itu sudah membaik dan insya Allah sudah normal, bisa jadi kan Pak, rekan-rekan kita ataupun Bapak Ibu para peserta yang sudah melakukan kerjasama institusi tadi diundang ke Simolek itu, atau itu lebih sih, simpelnya gimana Pak? biasanya sih mereka mengundang ya Bu. Kalau untuk datang ke kantor mesti kita bicarakan lagi, karena kaitannya semua ini memang dengan anggaran ya Bu ya. Artinya memang kalau ada pelatihan atau pendampingan itu kaitan dengan anggaran kami gitu. Jadi di tahun depan terus terang masih blur. Belum ada bayangan. Belum ada bayangan karena memang ya itu kan Ibu juga paham mungkin ya. Karena situasi COVID ini memang mendera gitu. Tapi kami tetap berusaha Bu untuk bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada institusi ini yang sudah menjadi mitra kami. Boleh. Mungkin Bapak satu pertanyaan yang mungkin terakhir ya Pak ya. Mungkin bisa dijawab sama Pak Ali ataupun Bapak. Bagaimana sih Pak tahap prosesnya ketika kita ingin melakukan kerjasama dengan Siamolek? Karena Bapak tadi mengatakan kan Siamolek hanya untuk tahun depan 30 institusi. Kurang lebih. Iya. Sementara Pak kalau kita hitung Indonesia itu beribu institusi. Iya, betul. Nah gitu. Jadi mungkin teman-teman ataupun teman-teman kita di luar sana Pak, terkhusus di sekolah-sekolah Pak, apakah itu tingkat dari jenjang TK, SD, SMP, karena di sini saya dengar tadi kan semua jenjangan Pak bisa melakukan kerjasama. Mungkin mereka juga pengen tahu Pak, apa sih prosesnya sehingga bisa dijelaskan sedikit Pak ya, sehingga mereka bisa masuk ataupun ikut mengikuti kegiatan ataupun program yang sudah disediakan. Karena menurut saya Siamolek itu adalah tempat wadah ataupun untuk mereka meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi peserta didik ataupun kompetensi pendidiknya sendiri. Baik. Sebenarnya saya luruskan dulu ya, untuk 34 yang tahun depan sebenarnya 34 tahun ini. Untuk tahun depan itu 34 itu masih kami masih blur lah ya. Blur ya, masih belum tahu Pak ya. Ya karena memang tadi pertama anggaran, kedua kalau yang menjawab dari pertanyaan Ibu bahwa institusi itu banyak gitu ya, kok kesempatannya dan lain sebagainya. Sebetulnya memang terkait dengan SDM kami juga Bu. SDM kami untuk berbagai kegiatan yang tadi kita sebutkan itu terbatas gitu. Jadi memang setelah melakukan istilahnya penjajakan kepada mitra, jadi kita sebut penjajakan ya Bu ya. Nah penjajakan itu apakah memungkinkan untuk melakukan kerjasama? Nah sebenarnya jenjang yang tadi Ibu sampaikan itu betul bisa ke dari pendidikan tinggi sampai PAUD kan, tapi itu tergantung dengan masuknya atau diperlukannya program kami dalam institusi tersebut. Jadi kami punya beberapa program, kalau misalnya institusi tersebut berkenan untuk bekerja sama silahkan. Artinya yang bisa ikut itu bisa dilihat kebutuhannya Pak. Betul. Ya, kami berusaha untuk lebih lebih general sehingga guru-guru atau dosen atau TK dari TK, SMP, SMA bisa gitu. Nah, jadi kalau untuk mengcover seluruh Indonesia sebetulnya dalam kertas bisa kalau semua mau online. Iya. Ya, tapi kalau online kan juga harus keterbatasan. Ya. Gitu. Mungkin ini ya Pak ya, mungkin mudah-mudahan di teman-teman yang lainnya juga bisa mencoba mungkin mereka tuh pengen tahu Pak, mungkin maksudnya saya tanya-tanya tahapannya itu Pak, apa sih yang mau disiapkan, apakah dalam bentuk proposal ataukah dalam bentuk program yang mereka bisa masuk situ Pak ke jalannya, atau mungkin apakah melalui website bisa dimasukkan, karena kan jarak kan Pak. Kalau untuk masuk salah satu contohnya dengan
PTD Ibu ya. Oh, siap. Gitu. Jadi kami akan merujuk sesuai dengan arahan tadi di awal dari Benar. kepala dinas. Berapa kira-kira yang untuk tahun depan ingin diajukan kerjasamanya. Boleh. Oh, gitu ya. Itu salah satu tahapan. Demikian. Jadi kalau untuk ke provinsi lain, memang kalau perlu ke dinas, sekolah kan nggak boleh ya Bu, MOU dengan kami. Jadi langsung di kepala dinas. ya, ke dinas, kemudian di bawahnya Melalui UPTD PTKIP. betul, salah satunya itu. Jadi Dinas Pendidikan, SMA misalnya kemarin ada SMA berapa ingin kegiatan ini, nah itu nanti akan dituangkan dalam MOA. Oh, Yaitu MOA. Penampingan Pak Ya, persyaratan untuk ikut memang ada bervariasi ya. Mungkin Pak Ali bisa nanti jelaskan. Misalnya harus ingin ikut ARVR atau program-program yang lain. Artinya memang sekolah harus menyediakan paling tidak operatornya Bu, gitu. Karena kalau pendampingan itu kan jaraknya panjang. Jangan sampai di awal start masih penuh, artinya masih baterainya masih kuat, semua masih semangat, tapi karena ininya panjang pada pengolahan data, harus membuat menyelesaikan laporan dan lain-lain, itu biasanya rontok Bu. Patah di tengah jalan. Nah itu yang ke kami juga nantinya akan berdampak Bu, karena kami tidak bisa melaporkan, tidak ada goal gitu. Jadi mungkin kami juga mohon dari PTD untuk bisa menyampaikan atau paling tidak menyarikan lah, membuat sari dari sekian banyak SMK atau SMA yang memang eligible untuk melakukan ini. Sebetulnya kalau secara prinsip yang simpelnya, kalau misalnya pelatihan itu bisa bareng-bareng ya Bu ya. Jadi beberapa sekolah mengirimkan gurunya, itu diselenggarakan oleh PTD misalnya, mengundang kami sebagai narasumber. Nah nanti dipilih dari masing-masing sekolah ini yang memang orangnya ulet gitu ya, orangnya ulet, kemudian juga kompetensinya sesuai, sehingga nanti dia bisa menularkan ilmu yang dia dapat kepada rekan-rekannya kampus, di sekolah. Jadi itu yang biasanya kalau memang harus banyak yang dilayani, tapi kita hanya bisa melayani terlalu sedikit. Jadi nanti salah satunya nanti bisa dibuatkan seperti itu. Benar, penibasan Pak ya? Ya betul. Penibasan ya. Mungkin Pak Ali ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa cukup jelas yang tadi disampaikan sama Pak Suli. Ya memang seperti itu. Begitu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, sudah banyak sekali yang sudah kita bahas tentang apa itu kerjasama kemitraan Siameo Siamolek, yang mana Siameo Siamolek ini adalah kemitraan kerjasama yang sudah melakukan kerjasamanya melalui UPTD BTIKP, Balai Teknologi Informasi Komunikasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk Bapak Ali dan Pak Sule kami ucapkan terima kasih Sama-sama. atas kebersamaan kehadirannya di kota Pempek, Kabupaten ini Sriwijaya, dan untuk kembali pulang ke Tangerang Pak. Ke Tangerang mungkin hari ini ya Pak ya. Ya. Kami ucapkan selamat jalan sampai ke tujuan dengan selamat, dan kita tunggu nanti project dari tindak lanjut dari rekan-rekan kita semuanya, kalau bagaimana caranya ataupun bagaimana, silakan saja nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu yang di sana bisa langsung mencari informasi melalui website yang nanti kita sebutkan. Langsung saja di website Siamolek www.simolek.org www.simolek.org. Bapak tadi lupa menyebutkan. Ya Bu. Kalau begitu terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi dan selamat jalan, dan terima kasih buat para pendengar ataupun penonton semuanya yang sudah bersama kami di Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Dan kita ketemu lagi dalam event-event yang selanjutnya, dan seperti moto kita adalah suara pendidikan milik kita bersama.